ditanya. Summa latus aluna yauma idin aninain. Nah, kemudian pada hari itu kalian pasti akan ditanya tentang apa? Tentang nikmat. Tentang nikmat yang telah kita terima. Nah, dulu zaman sahabat ketika ayat ini turun nih. Rasulullah bacain. Ada sahabat yang ketawa kita. Alhamdulillah. Ditanya Rasulullah, "Loh, kenapa kamu senang?" Saya alhamdulillah bisa kok. Ya kenapa? Kan saya miskin, gak punya apa. Maksudnya gak bakal ditanya. Gak bakal ditanya. Kata Rasulullah begini. Oh gitu ya. Kamu kalau saya mau nanya, kamu kalau lagi panas pernah ngerasain angin nggak? Angin sepoi-sepoi. Ngerasa saya itu nikmat. Itu nikmat. Sampai kita kata Rasul, sampai Anda merasakan sepoi-sepoinya angin itu kan ditanya sama Allah. Itu adalah nikmat. Jadi nggak ada manusia di dunia ini yang akan lepas dari hisab. Yang akan lepas dari hisab. Orang yang miskin saja, yang nggak punya apa-apa, kata Rasulullah cuma ngerasain angin doang itu dihisab. Apalagi kita yang anginnya ada AC. Kan AC orang nggak beli. Apalagi kita yang punya harta. Masih sekecil apapun barang yang ada di rumah kita, itu pasti bisa. Pasti nempel di badan kita nih. Baju, peci, kedalaman ini kena hisab semua. Jadi apapun yang ada pada diri kita itu kan bisa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apa? Nah, pernah juga dicerita suatu saat Rasulullah di musim panas nih, pasti memang gak ada makanan. Rasulullah kelaparan. Aduh, ya manusiawi biasa aja kan. Rasulullah lapar. Terus datang ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga sama. Lagi kelaparan juga. Dia aja mau menumpang kompol gitu kan, nah sama kelaparan juga gak punya makanan. Ya, sama Abu Bakar Rasulullah keluar ke rumah Umar bin Khattab. Maksudnya sama, kali ada cemilan gitu, biji ketapang kayak apa kayak rengginang gitu. Lalu Rasulullah kagak ada juga lah. Jadi tiga ini, Abu Bakar sama Umar sama-sama kelaparan. Ya, kata Rasulullah, udah ayo kita ke rumah Abi Hisam. Nah, rumah Hisam sampai sana. Abi Hisam itu orang dermawan lah, orang dermawan. Nah begitu yang datang Rasulullah dan sahabat-sahabat mulia langsung dia sibuk mencari apa yang bisa dimakan. Dipotong kambing gitu kan. Rasulullah dan sahabat makan. Lagi lapar-laparnya gitu kan, makan nasi kebuli banyak benar gitu kan. Masa saya makan kata Rasulullah begini, ini pun akan dihisab. Kata Rasulullah gitu. Ini pun akan dihisab. Sampai sedemikian yang kita makan aja itu pun dihisab. Apalagi yang ngejogrok di rumah. Makanya semakin banyak harta yang kita miliki, itu semakin besar hisab, semakin lama hisab. Nah, pertanyaannya, berarti kita nggak boleh kaya dong? Nggak boleh, yang nggak boleh kaya siapa? Nabi juga ada yang kaya, Pak. Nabi Daud raja. Emang raja miskin? Kaya. Nabi Sulaiman? Sahabat Rasulullah yang kaya banyak. Ada Utsman bin Affan orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Islam tidak melarang kita kaya. Islam hanya mengatakan ketika Anda punya harta, gunakan harta yang benar. Jadi lebih kepada pemanfaatan harta. Islam tidak melarang orang punya harta, bahkan disuruh. Lo bagaimana kalian akan membantu fakir miskin kalau kalian miskin? Makanya harus kaya. Bagaimana mau ngeberesin musola kalau bocor, kalau ada duitnya? Maka perlu pakai uang. Jadi Islam mensyariatkan kita kaya, cuma kekayaan itu harus didapatkan dengan cara yang benar dan dimanfaatkan dengan cara yang. Kalau kita gimana mau haji kalau nggak punya duit? Makanya Islam tidak melarang kaya. Islam membolehkan umatnya kaya, maka kalau bisa disuruh kaya, biar apa? Biar kemaslahatan umat bisa tercapai. Saya pernah cerita dulu, Imam Syafi'i ketika saya berguru pada Imam Malik, kata Imam Malik, ilmu saya udah habis, kamu belajar kita ke teman saya di Baghdad.
Dulu Imam Syafi'i itu menentang kiai-kiai yang kaya, ulama-ulama yang kaya. Dia dianggap ulama-ulama itu kebun dunia. Dianggap begitu kan. Terus begitu disuruh berangkat ke Baghdad, kata Imam Malik, nih ongkosnya. Diongkosin sama gurunya. Kan Imam Malik itu orang kaya, Pak. Imam Malik kalau ulama orang kaya, tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah, orang kaya. Begitu disuruh berangkat ke gurunya, dikasih ongkos. Kata Imam Syafi'i. Akhirnya sampai di tempat Syekh ini, begitu kirim salam, dibuka pintu, kaget Imam Syafi'i. Ternyata temannya Imam Malik ini, ulama besar itu lagi hitung duit di ruang tamu. Dia pada betak. Dia pada betak, ada orang-orang lagi diberesin. Alhamdulillah. Nah, Imam Syafi'i makin ngomong, waduh ini lebih parah lagi. Imam Malik kayaknya lebih kaya lagi, berarti ini lebih kebun dunia. Nah, ini temannya Imam Malik ketawa semua. Kamu nggak suka saya pegang uang? Wah, karena kebun dunia gini. Ya sudah, kalau gitu uang ini saya kasih ke orang fasik ya. Orang fasik, orang yang suka maksiat, dia pada mabuk, dia traktir minum-minuman orang. Oh jangan. Nah kalau gitu, uang itu bagus kalau dipegang oleh orang yang alim. Karena kalau orang alim pegang uang, nggak mungkin dong bernyawer. Kalau orang alim pegang uang, kalau kiai kaya, kalau ustaz kaya, nggak mungkin ustaz buat nyawa dangdut. Pasti buat apa ustaz? Daripada itu uang dipegang oleh orang-orang yang buat maksiat, lebih baik dipegang oleh orang yang seperti agama. Makanya kita juga jangan sujud semua kepada orang-orang yang kaya, bukan berarti mereka kebun dunia. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang Allah titipkan harta untuk disalurkan kepada agama. Dan kita nggak pernah tahu Pak, orang sedekah gitu. Apalagi zaman sekarang sedekah pakai apa tuh? Pakai keris, apa? Kiris kan? Foto, kita mah kotak amal cuma 50.000 berapa? 50.000 gede banget. Lah dia mas sekali hitung sejuta. Sekali ini 5 juta. Nah kita 50.000 aja kan udah gede banget. Nah berarti apa? Nggak selamanya orang-orang kaya itu orang bermodusnya. Belum tentu. Ada orang punya mobil 4, belum tentu dia untuk harta. Mungkin memang dia butuh mobil 4. Satu buat suaminya kerja, satu buat istrinya juga kerja, satu buat anaknya kuliah. Mungkin nggak? Karena memang dibutuhkan. Jadi jangan juga kita sujud semua kepada orang yang hidupnya glamor, hidupnya kaya, berarti dia itu kebun dunia belum tentu. Yang penting apa? Yang penting kita memiliki sifat zuhud. Apa zuhud? Tidak megang dunia. Dunia ada di tangan, bukan di dalam hati. Baik. Dari ayat ini, dari surat ini dapat kita ambil kesimpulan pertama bahwa seringkali manusia lalai dengan taat kepada Allah karena sibuk mencari harta, sibuk mencari dukungan, sibuk mencari kedudukan dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang ketika dia ingin mencari kekayaan mereka sampai datang ke kuburan, entah itu mujak atau pesugihan, kan gitu kan? Ada nggak yang pesugihan ke kuburan? Ada. Banyak. Sekarang dijawab ya mana? Gunung Kawi, Kemukus, apalagi Gunung Lawu. Belum lagi di makam-makam keramat. Itu apa? Datang ke kuburan cari itu. Kemudian lagi kata menurut ayat ini bahwa kita boleh mencari kekayaan, kita boleh kaya. Yang penting apa? Yang penting kita jangan sampai al-haqu, jangan sampai lalai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, Allah memanggilkan kita untuk ziarah ke kubur, datang ke kuburan untuk muhasabah diri bahwa kita nanti akan seperti itu. Kemudian dari ayat ini dijelaskan juga bahwa alam kubur itu ada. Alam kubur itu ada, bahwa manusia akan masuk ke kuburan sementara nanti akan dibangkitkan lagi untuk menuju hari kiamat yang sesungguhnya, hari hisab. Dengan kata-kata zul zaro artinya berkunjung, artinya singgah sebentar, menandakan alam kubur itu ada. Yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwa yang namanya hari kiamat dan segala macam yang berkaitan dengan kiamat itu pasti ada. Hisab, mizan, siratal mustaqim, kemudian pada mahsyar, lalu nanti surga, neraka itu pasti ada, kita siap. Dan yang terakhir dari surat ini, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekecil apapun barang yang kita punya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikutip oleh sebuah hadis kata Rasulullah,